Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menunjukkan cara pembuatan bak filter kolam ikan dari tong bekas. Dulu kolam kecil saya ini dibuat tanpa bak filter sehingga air cepat keruh dan harus dikuras hampir 2 hari sekali. Baiklah, kita mulai saja. Bahan yang digunakan antara lain 2 buah tong bekas. Tong ini saya beli dengan harga Rp140.000 per buah dari tukang tong di daerah saya. Selanjutnya pipa paralon ukuran 1 inci beserta sok drat luar, drat dalam, ini serta stop kran. Semuanya ukuran 1 inci. Jaring bekas nelayan diberi dari toko online sebanyak 25 kg dengan harga per kilo Rp25.000. Biobol. Biobol ini saya beli dari toko online sebanyak 500 biji dengan harga per biji Rp200. Busa biofil dibeli dari toko online dengan harga Rp130.000 untuk ukuran 1 meter kali 50 cm, ketebalan 5 cm. Selanjutnya, arang kayu. Beli dari pasar tradisional dengan harga Rp6.000 per kilogram. Kantong untuk biobol dan jaring dibeli dari toko online dengan harga Rp5.000 per kantong. Alat-alat yang digunakan antara lain pisau cutter untuk memotong busa biofil sesuai lingkaran tong, gergaji besi untuk memotong pipa paralon, bor listrik untuk membuat lubang input dan output pada tong. Setelah tong dibor untuk membuat lubang input dan output airnya serta dipasangi sok drat dalam dan drat luar, hasilnya tampak seperti ini. Lubang input pada tong pertama terletak di atas tutup tong. Lubang output untuk mengalirkan air ke tong kedua ada di sini. Ini adalah lubang untuk menjaga bila ada lebihan air, dan lubang untuk menguras air tong ada di bagian sini. Sama halnya dengan tong pertama, tong kedua pun diberi lubang untuk menguras air isi tong di bagian bawah. Ini lubang untuk lebihan air dan lubang untuk output mengalirkan air ke kolam ada di bagian belakang. Baiklah, kita isi saja tongnya dengan media yang telah disiapkan. Saya sudah membuat rangka dari pipa paralon untuk input airnya seperti ini. Air masuk dari pompa melalui tutup tong dan mengucur di bagian bawah tong ke sebelah kanan dan kiri, lalu berputar sehingga diharapkan kotoran akan berkumpul di tengah-tengah dan mengendap di dasar tong. Sebagai alas filter atau tatakannya, saya gunakan tutup tong yang sudah dilubangi dengan mesin bor. Cara memasangkan tatakan dan rangka pipa paralonnya akan saya perlihatkan seperti ini. Dan ternyata jatuh sendiri di luar skenario.
Tong pertama ini saya fungsikan sebagai bak filter mekanis, yaitu bak filter yang berfungsi untuk memisahkan air dari zat padat seperti lumpur, kotoran ikan, dan sisa-sisa bekas makanan ikan. Media yang saya gunakan pada bak filter mekanis ini hanya berupa jaring bekas nelayan. Agar mudah dalam melakukan perawatan dan pembersihannya, maka jaring tersebut saya kantongi dengan karung khusus atau karung bekas buah-buahan. Di tong ini nanti air yang mengucur di dasar tong akan bergerak ke atas melewati filter jaring, sehingga diharapkan air sudah tidak bercampur lagi dengan kotoran kasar maupun kotoran halus, lalu mengalir ke tong kedua yang saya fungsikan sebagai filter biologis. Pemasangan jaring nelayannya sudah selesai. Kita tutup tong pertama ini dengan tutup tong yang sudah disiapkan. Lalu kita pasangkan pipa paralon untuk masukkan airnya yang berasal dari pompa seperti ini. Seperti halnya tong pertama, di dalam tong kedua pun akan dilengkapi dengan rangka pipa paralon dan tatakan yang sama pada tong pertama. Tong kedua ini saya fungsikan sebagai bak filter biologis, yaitu bak filter yang akan memproduksi bakteri, baik untuk mengubah amoniak yang terkandung pada air menjadi nitrit, lalu menjadi nitrat, sehingga air aman bagi ikan karena tidak mengandung zat-zat beracun lagi. Di lapisan pertama pada tatakan ini akan saya tempatkan busa biofil terlebih dulu. Kita masukkan ke dalam lubang pada busa tersebut, pipa paralonnya. Busa ini berfungsi menyaring air sekaligus menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya bakteri. Guna memberi ruang lebih pada bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak, di atas busa biofil ini saya letakkan biobol. Biobol ini saya kantongi dengan maksud supaya mudah dalam perawatan saat membersihkan isi tong. Ada 4 kantong yang akan saya letakkan di biobol ini di dalam tong. Selain biobol, saya juga akan meletakkan di atasnya jaring nelayan guna lebih mengefektifkan penyaringan air. Saya letakkan seperti ini. Dan di atas jaring nelayan ini akan saya letakkan
arang kayu sebanyak 2 kantong. Arang kayu ini digunakan untuk menjaga pH air sekaligus akan berfungsi untuk membuat air lebih jernih. Pada bagian akhir, saya letakkan kembali busa biofil. Cara pemasangannya sama dengan cara memasang biofil yang pertama. Sudah selesai seperti ini, dan kita pasangkan pipa paralon untuk mengalirkan air dari tong pertama ke dasar tong kedua yang berfungsi sebagai filter biologis ini. Pada tong kedua ini tidak akan saya tutup karena saya berencana untuk menanam tanaman air guna mengefektifkan filtrasi pada. Sekarang mari kita lihat hasil pemasangan bak filter dari tong tadi. Ini adalah pipa yang menyalurkan air dari pompa ke tong, dan yang ini adalah pipa pembuangan air dari tong. Kedua pipa ini ditanam di dalam tanah dan muncul di sebelah sini. Bisa kawan-kawan lihat, inilah pipa pembuangan yang tadi yang telah dilengkapi dengan selokan. Sedangkan ini adalah pipa yang menyalurkan air dari pompa ke atas tong, mengucur di dasar tong melalui berbagai filter, kemudian dialirkan ke dasar tong kedua. Setelah melalui berbagai filter, hasilnya ternyata membuat air sangat jernih. Kejernihan air ini akan dialirkan ke dalam kolam melalui media air terjun, tentu saja dengan membawa oksigen yang berlimpah. Tampak air di kolam sangat bening, sangat jernih setelah kedua tong filter tersebut dipasang semalaman. Dan sebuah kebetulan, pemasangan tong filter tersebut saya tempatkan di atas tembok pagar rumah saya. Demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.